Season 2 episode 14. Aku gak mau minum obat. Aku hanya mau tahu di mana Zafon sekarang. Apa sesulit itu? Tanya Cinta. Memikirkan masalah yang dihadapi sekarang membuatnya sakit bukan main. Entah karena penyakit yang ia sembunyikan keberadaannya, karena kematian ibunya, dan juga karena ketidakhadiran putranya selama 2 hari belakangan ini. Tentu saja Dante sudah mengurus hal ini. Ia tidak mungkin akan diam begitu aja. Akan tetapi memang dia tidak bisa meninggalkan istrinya. Ia sudah memerintahkan seseorang untuk mengurus putranya. Ia sangat tahu dan sangat yakin kalau dalang dibalik semua ini adalah kedua orang tuanya dan juga Danita. Terlebih, kemarin saja mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke Italia, membuat kecurigaan Dante semakin jelas, terpampang di depan mata. Kalau kamu gak mau minum obat, gimana caranya aku bisa cari putra kita? Setidaknya aku bisa melihatmu kembali pulih. Setelah itu, aku akan mencarinya dan membawanya pulang dengan cepat, ujar Dante. Cinta diam. Ia menatap suaminya intens. Tidak ada yang bersuara di antara mereka berdua. Hanya udara yang bebas melintasi sekitar mereka. Jawab jujur, ini ada hubungannya dengan kedua orang tuamu kan? Tanya Cinta. Matanya sudah memerah, menahan emosi dan rasa sedihnya. Dante tidak menjawab. Dia diam mengalihkan pandangannya ke arah lain, membuat Cinta semakin percaya kalau semuanya adalah perbuatan mereka. Alasan mereka kali ini apa lagi? Aku sudah mengabulkan permintaan mereka untuk tidak mengganggu kalian. Tapi kenapa dia malah memisahkanku dengan putraku dengan cara yang salah seperti ini? Tanya Cinta. Ada nada kepasrahan di dalamnya. Aku akan mengurus hal ini. Tapi aku mohon kamu minum obat. Sehat. Setelah itu aku akan membawa putra kita. Itu adalah hal yang mudah bagiku sayang. Dante kembali membujuk Cinta, memberikan istrinya obat yang sudah diresepkan oleh dokter sebelumnya. Cinta kembali menolak, semakin mengikis kesabaran Dante hingga tak ada yang tersisa. Ayolah, kamu tidak lelah sakit terus. Tidak kasihan dengan si kembar? Tanya Dante. Cinta diam terus. Dia tidak mau bicara, bahkan ia sengaja mengabaikan Dante, menenggelamkan dirinya dengan selimut. Ia hanya peduli dengan apa yang ia rasakan sebagai seorang ibu. Kenapa kamu harus egois seperti ini? Tanya Dante. Cinta membiarkan Dante mengutarakan apa yang ia rasakan, hanya mendengarkan dan mendengarkan. Aku melakukan semua ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kalian. Bahkan aku sampai tidak mempedulikan diriku. Kamu tidak lihat aku sekarang. Aku mengabaikan diriku sendiri, mendahulukan kepentingan kalian di atas kepentinganku. Penampilan sudah tidak penting lagi bagiku. Harta pun rasanya tidak berguna dibandingkan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan padaku? Semua kalian tidak ada penghargaan yang aku dapatkan. Pernahkah sekali aja kalian berpikir, apakah aku sudah lelah dengan keegoisan kalian? Baik kamu sebagai istriku ataupun Zafon sebagai putraku. Kalian sama-sama menyakitiku, membunuhku secara perlahan, bentak Dante. Ia bahkan sampai melempar gelas berisi air. Ditambah ia menggeser mangkok bubur itu hingga tak berbentuk sempurna lagi karena Cinta tidak menyentuhnya sedikit pun. Ia menumpahkan amarahnya pada benda tak hidup tersebut. Cinta tak berani berkutik di balik selimut itu. Ia ketakutan mendengar amarah Dante saat ini. Kalian egois. Tidak lama setelah itu terdengar suara pintu yang ditutup dengan penuh emosi. Barulah setelah itu Cinta berani untuk membuka selimutnya. Ia menatap nanar ke arah bubur yang berakhir sia-sia itu, menghela nafas kasar. Cinta melihat ponsel Dante yang lupa dibawa oleh pria itu, mengambilnya dan menghubungi seseorang. Ia tidak bisa diam terus. Setidaknya sebagai seorang ibu ia bisa melakukan sesuatu, meski terhitung sedikit aja. Halo Danita, ini aku Cinta, jawab Cinta langsung pada perempuan itu. Cinta menghubungi Danita. Siapa lagi yang harus dia hubungi saat ini setelah mengetahui kalau yang berada di balik ini semua adalah Danita dan mertua yang tidak merestuinya. Iya, kenapa? Tanya Danita. Suaranya masih terdengar begitu bersahabat sampai masuk ke telinga Cinta. Tapi tidak dengan perempuan itu.
Segala kebusukan hati seorang Danita sudah terbongkar dengan sangat jelas. Mau disembunyikan bagaimanapun caranya akan tetap tercium juga. Jangan bertele-tele, cepat katakan apa yang harus aku lakukan agar Zafon bisa pulang ke rumah. Aku tahu kalau kalian yang menyembunyikannya, tidak perlu berbohong lagi ataupun mencari alibi lain, ujar Cinta dengan sangat cepat. Batas kesabarannya pada mereka sudah tidak bisa ditolerir lagi. Oh, kamu sudah tahu ya? Aku pikir kamu bodoh dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tenang aja, putramu aman bersamaku. Bahkan sekarang dia sedang tidur di sampingku. Seberapa berhargakah dia untukmu sampai kamu harus menghubungiku dengan cara yang seperti ini? Tanya Danita terdengar bodoh. Tentu saja hal ini membuat Cinta tertawa. Ia meremehkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Pantas aja Danita belum menjadi orang tua, sehingga mudah sekali baginya untuk mengatakan hal tersebut. Andai aja ia menjadi seorang ibu dan memiliki nasib yang sama dengan Cinta, apakah dia akan sesanggup Cinta, sekuat Cinta? Kamu tidak akan mengetahui apa yang aku rasakan kalau kamu tidak memiliki seorang anak. Karena itu tidak seharusnya kamu memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Dasar perempuan bodoh, sarkas Cinta. Terdengar desain dari ujung sana. Danita merasa tertohok dengan apa yang dikatakan oleh Cinta mengenai dirinya yang tidak bisa memiliki seorang anak. Meski sekuat apapun dia berusaha, dia tidak akan memiliki anak dari rahimnya sendiri. Itu adalah kekurangannya. Sehingga satu-satunya cara agar dia tetap terlihat kuat adalah dengan cara melemahkan orang lain menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Shit, kalau begitu besok kamu temui anak buah Dante yang bernama William. Dia bertugas di bagian informasi. Kamu temui dan suruh dia mengantarmu ke bandara. Aku akan mempertemukanmu dengan Zafon di sana, tawar Danita. Jackpot, tapi ini sangatlah membingungkan. Apakah ini benar-benar tawaran yang baik untuk ia ikuti? Cinta masih merasa ragu dengan tawaran Danita saat ini. Pasalnya terdengar tidak masuk akal. Buat apa dia repot-repot membawa Zafon sampai Itali? Kalau hanya dengan menelepon dan mengancamnya seperti ini dia bisa membawa Zafon ke bandara. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Cinta. Ia menaruh harapan pada tawaran Danita. Tapi keraguannya masih sangatlah besar. Ia takut hal ini akan menjadi jebakan untuknya. Terserah kamu mau percaya padaku atau tidak. Yang penting aku sudah mempertemukan dirimu dan putramu dengan sangat mudah. Itu adalah keputusanmu. Mau bertemu di bandara atau membiarkan putramu selamanya ada di rumahku. Dan yang perlu kamu ketahui adalah jangan sampai hal ini diketahui oleh Dante. Batasmu hanya sampai besok jam 10 malam. Tut. Cinta bimbang mau mengambil langkah yang mana. Terlebih dia harus hati-hati terhadap perempuan yang sudah menyakitinya tanpa perasaan manusiawi. Cinta kembali menghubungi Danita, tapi ditolak oleh perempuan itu. William, gumam Cinta. Cinta membersihkan pecahan beling akibat dari kemarahan suaminya. Sebenarnya, tadi ia hendak ke bawah untuk minta salah satu seorang membersihkannya. Tapi, baru saja membuka pintu kamar, ia sudah lebih dulu mendengar amarah dari Dante, membentak hampir semua karyawannya, memekakkan telinga sampai tak ada yang berani berkutik. Alhasil, ia hanya memakai barang yang ada saja di kamarnya, menggunakan tisu untuk mengambil beling agar terhindar dari luka yang menantinya dengan tangan terbuka. Kemudian, beling tersebut dikumpulkan di nampan yang sebelumnya dibawa oleh Dante. Au! Ia mendapatkan luka. Serpihan beling tipis dan sangat tajam itu masuk dengan senang hati ke kulitnya. Masih tinggal setengah, hanya tinggal dicabut aja. Meringis, Cinta menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh benda kecil nan tajam itu. Darah mengucur membaluri jari telunjuknya. Langsung, tanpa menunggu waktu lama, dia menghisap jarinya sendiri, bergegas mengambil kotak obat yang bisa Dante taruh di laci samping ranjang. Setelah selesai membaluti luka dengan plester, ia kembali membereskan serpihan itu dengan sangat hati-hati. Selesai membersihkan semuanya, ia tidak langsung turun begitu aja. Ia tahu kalau pria itu masih akan lama memarahi pekerjanya. Ceting! Ponsel Dante berbunyi. Pertanda ada pesan yang masuk. Cinta mengambil benda persegi panjang itu dan membaca pesan dari Danita. Ingat, hanya kamu dan William yang pergi. Jangan sampai hal ini diketahui oleh satupun anak buah Dante yang lainnya. Jika tidak, Zafon akan kubiarkan sendirian di tengah kota.
Aku bisa melakukannya semuanya itu. Ingat itu. Cinta menghela nafas kasar. Ia semakin bimbang. Namun kebimbangannya ini tidak main-main. Ia harus merencanakan strategi yang tepat agar Dante dan anak buahnya tidak curiga sama sekali. Terlebih, dia tidak mengetahui pria yang bernama William. Cinta memutuskan untuk keluar dari kamar. Sambil membawa nampan itu turun, sampai di tengah tangga, ia sadar kalau sekarang Dante sedang bersama pekerjanya. Sontak dia menjadi pusat perhatian mereka. "Ngapain ke bawah?" tanya Dante. "Aku mau taruh nampan ini," jawab Cinta, berusaha tersenyum seakan tidak ada masalah sedikit pun. Dante mendekati Cinta, mengambil nampan itu. Kewalahan, Cinta turun tangga sambil menyangga perutnya. Ia juga dibantu Dante turun dari tangga. "Nanti biar mereka yang membuangnya," ucap Dante. Ia membiarkan Cinta ada di sampingnya, mendengarkan apa yang dia bicarakan dengan mereka semua. "Intinya, aku tidak mau kecolongan lagi. Ini adalah terakhir kalinya. Dan satu hal yang paling penting, aku benci seorang pembohong apalagi sampai mengkhianatiku. Mengerti?" "Mengerti, Tuan." "Baiklah, kalian bisa pergi," perintah Dante. Sontak puluhan orang dengan pakaian yang sama itu bubar. Dante membawa Cinta ke ruang tengah, duduk di salah satu sofa empuk miliknya. "Mau minum?" tanya Dante. Ia terlihat biasa aja, seakan dia tidak pernah membentak ataupun menyatakan kekecewaan pada Cinta beberapa menit yang lalu. Cinta menggeleng, berusaha tersenyum. Dante menyadari ada balutan luka di jari telunjuk Cinta. "Ini kenapa bisa luka?" tanya Dante. Cinta menarik tangannya dari Dante. "Tadi gak sengaja ada serpihan yang masuk saat aku membersihkan mereka. Hanya luka kecil, tak perlu diperpanjang," jawab Cinta. Dante menghela nafas. Ia masih memperhatikan jari Cinta. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Cinta dan mengecupnya pelan. Hal ini membuat Cinta terpaku dengan perlakuan manis dari suaminya. Dante bersikap biasa aja setelahnya, sedangkan Cinta sudah sangat berbeda. "William," panggil Dante. Cinta langsung terpaku ketika mendengar nama itu. Ia memperhatikan seorang pria berbadan atletis mendekati mereka. "Siapa dia?" tanya Cinta dengan nada pelan. "Dia anak buahku yang kerja di bagian informasi. Aku mau menanyakan perkembangan Zavon padanya. Secepatnya aku akan membawa Zavon, tapi aku harus melumpuhkan penjagaan orang tuaku dulu," jawab Dante. Cinta mengangguk canggung. Cinta semakin merasa tidak percaya dengan semua ini, seakan semuanya telah diatur dengan sangat rapi. Saat Danita menawarkan tawaran menggiurkan padanya lewat seorang yang bernama William, sedangkan dia tidak tahu orangnya, tapi suaminya malah memperkenalkannya dengan tangan terbuka. Seakan-akan dia mendapatkan contekan dengan sangat mudah tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. "Ada apa, Tuan?" tanya pria yang bernama William itu. "Bagaimana? Aku sudah memberikanmu waktu sampai hari ini. Sampai sekarang belum ada perkembangan atau bagaimana? Aku harus bergerak cepat," ujar Dante. William menatap Cinta sedikit intens, kemudian menatap Dante. "Ah iya, saya sudah menyelesaikannya tadi malam. Saya akan segera mengirimkannya ke email Anda. Mungkin kita bisa mulai 2 hari, Tuan. Seperti yang kita tahu kalau penjagaan di sana tidak main-main," jawabnya. Dante mengangguk, tahu kalau urusannya dengan William akan sangatlah serius. Cinta memberanikan diri untuk meminta izin pada suaminya. Meski sedikit mencurigakan, ia tetap melakukannya. "Sayang, bisakah aku bicara dengannya? Sebentar saja, hanya menanyakan kabar Zavon. Setelah ini, aku janji mau minum obat," ucap Cinta, memberikan tawaran menarik pada Dante. Ia tahu kalau dengan cara yang seperti ini tidak akan membuat suaminya curiga. Tentu saja dengan cepat Dante setuju. "William, istriku ingin bicara denganmu, hanya sebentar aja," perintahnya pada William, masih terselip nada cemburu di dalamnya. Cinta mengajak William ke tempat yang agak sepi. Hanya mereka berdua, tidak ada satupun yang mencoba untuk mendengarnya. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin semuanya menjadi begitu aman? Sebelum mengatakan semuanya, Cinta kembali memastikan apakah ini benar-benar aman atau tidak. Ia memperhatikan sekitarnya dengan sangat intens. "Saya akan mengantar ibu ke bandara besok jam 2. Itu adalah jam paling strategis untuk keluar dari rumah ini tanpa kecurigaan seorang pun. Ibu keluar dari gerbang belakang dan saya bisa menjemput ibu dari sana. Pastikan hanya kita berdua yang mengetahui hal ini," ujar William tiba-tiba membuat Cinta membatu.
Cinta menatap William tajam. Ini memang sudah sangat direncanakan dengan sangat mulus, sampai rasanya tidak ada yang namanya kebetulan. "Kamu bisa menjamin aku dan putraku aman?" tanya Cinta. William menyinggungkan senyumnya, sedikit menertawakan Cinta. "Kurang ajar sekali kamu menertawakanku," ucap Cinta dingin. "Terlepas dari itu semua, pastikan sudah berada di sana jam 2 pagi. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin Anda bisa bertemu dengan tuan muda," ujar William, kemudian berlari dari Cinta dengan begitu mudahnya. Cinta masih diam di tempatnya, memikirkan kembali sampai matang. Tak lama ia jalan bolak-balik tanpa henti, menggigit jarinya bimbang. "Sayang." Sontak Cinta langsung berhenti. Ia menatap suaminya yang kembali membawa nampan sarapan dan obat untuknya. Saatnya minum obat. Melihat suaminya begitu riang, memperhatikannya peduli padanya dengan begitu tulus, membuatnya yakin mengambil langkah serius ini. Meski beresiko, ia harus tetap melakukannya. "Iya," ujar Cinta, duduk di salah satu kursi yang terbuat dari kayu di sana, tersenyum pada suaminya. Ia menerima suapan demi suapan dari Dante sampai meminum obatnya. Ia tertawa melihat tangan Dante yang belepotan menarik tangan suaminya dan membersihkannya dengan bajunya meski menjadi dekil. Setelah itu ia mencium tangan suaminya. "Aduh, aku gak bisa diginiin," ujar Dante, salah tingkah sesaat setelah Cinta mengecup tangannya. Cinta hanya tersenyum manis pada suaminya. "Maafkan aku kalau mengecewakan sekali lagi sayang. Aku hanya ingin semuanya kembali membaik," ujar Cinta dalam hatinya.